Jadi kita nggak tahu sih salah siapa sih, cuman ya begitulah. Halo guys, welcome back to our channel Aprilando. Ketemu lagi sama gue Aldo. Dan gue April. Oke, sesuai sama judul hari ini, banjir itu salah siapa ya? Dan makanya gue pakai shower cap. Ini shower cap. Jadi biar kalau hujan itu gue nggak kehujanan. Oh, Gitu. jadi kalau selama lo di sana keluar-keluar pakai shower cap gitu, nggak pakai payung. Iya, soalnya kan kata mama papa nanti kalau kehujanan sakit kepala gitu. Jadi kepala itu harus dilindungi, Melindungi. guys. Dilindungi. Tapi by the way lucu shower cap lo. Iya dong. Biasanya lucu kalau kan? shower cap itu yang plastik transparan, kalau enggak ya udah gitu. Ini ada gambar-gambarnya loh. Iya dong. Ini gambar daun. Biar ntar, Sengaja beli yang kayak gitu ya. ya kebetulan dapetnya yang ini sih. Oke. Oke, anyway langsung aja kita bahas. Jadi kenapa kita bahas tentang banjir ini? Karena seperti yang kalian tahu banyak berita-berita tentang teman-teman kita yang kena musibah banjir ya. Dan tiap tahun tuh kayaknya ada aja gitu yang kena kebanjir gitu atau kebanjiran. Pasti aja ada berita banjir gitu di Indonesia gitu Iya, kan. tiap tahun kan. Nah, kita juga prihatin atas apa yang tertimpa sama teman-teman kita. Semoga mereka tetap semangat ya, tetap bisa menjalani kehidupan gitu. Amin. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kan kenapa sih kok kita kena banjir terus ya? Jadi sebelum bikin video ini gue nge-research doing some research sedikit di Google sih, karena semua data kita bisa lihat dari Google. Dan ternyata Apa tuh? Indonesia itu masuk 10 besar dengan curah hujan paling tinggi di dunia. Nih, di sini nih datanya nih, kalian bisa lihat ya. Ini gue ambil dari Google. Nah, kita itu nomor 9 guys. Dengan curah hujan sekitar 2.700 mm per tahun. Milimeter per tahun. Iya. Berarti Tapi masih ada Malaysia itu di nomor 7 sih, 2.800. sama-sama sih ya. Ternyata Malaysia tuh masih di atas kita. Jadi Ini tuh hujan, berdasarkan sorry ya, kayak negaranya ya, semua negara ya, per negara ya jadinya ya, curah hujan per negara, iya, bukan per per tahun. daerah di negara ya, Iya, per tahun. iya. Jadi data statistik itu biasanya dibikin per tahun. Kayak statistik populasi negara, berapa penduduknya kan biasanya per tahun kan. Nah, ini diambil tahun kemarin 2020. Kalian bisa cek di Google. Nah, Oke. ternyata Malaysia itu jauh lebih, nggak jauh sih, cuman 2 peringkat sih kalau dilihat sih. Dia nomor 7, kita nomor 9. Tapi ternyata mereka itu lebih besar curah hujannya dibanding kita. Tapi kok Padahal nggak negaranya, banjir ya? tapi negaranya padahal nggak terlalu kecil juga kan, Iya ya, nggak sebesar Indonesia kan. iya. Tapi kok mereka bisa manage ya, jadi nggak kebanjiran ya? Gitu. Jadi kita nggak tahu sih salah siapa sih. Cuman ya begitulah. Kalian bisa komen di bawah. Nah, di sini kita nggak nyalain siapa-siapa ya, kita cuma mau ngebandingin data-data yang ada di 2020 mengenai hujan gitu. Ya. Nah, kita lihat Jepang ya sekarang ya. Nih, aku kasih lihat datanya Jepang di sini, kalian bisa lihat. Tapi di Jepang ini datanya tahun 2019. Berarti Jepang nggak masuk ke bagian 10 top besar ya, Enggak, nggak termasuk 10 besar dari curah hujan yang tinggi ya. enggak. Kenapa gue Berapa masukin sih itu? Jepang di sini? Karena Jepang itu menurut gue tuh negara yang semua musibah tuh ada. Gempa ada, terus Gunung Merapi juga banyak, hujan Oke, juga, pernah kejatuhan bom juga gitu kan. Kayaknya itu negara paling sial. Angin juga, angin kencang di sana. negara paling sih. Bukannya ini sempet banjir juga ya? Banjir apa gempa sih? Iya, Kayak mereka tuh pernah semua heboh. udah pernah ngerasain lah. Mereka tuh udah pernah ngerasain.
Nah, di Jepang aja sesuai dengan gambar ini, kalian bisa lihat itu sekitar 1600 Milimeter. 1600 mm. Ya, masih di Tap- bawahnya kita. Tapi Dok, kayak berpengaruh nggak sih? Kayak Jepang itu kan nggak sebesar Indonesia. Jadi kalau misalkan lagi hujan itu memang wilayahnya nggak sebesar kayak pas Indonesia bir gitu loh. Ya nggak sih, keluar hujannya semua banyak gitu. Ya nggak sih, berpengaruh nggak sih kayak gitu tuh sebenarnya? Ya mungkin ya berpengaruh juga sama luas luas wilayahnya ya. Cuman kan kita lihat kayak Jakarta kan juga nggak besar sebenarnya. Kalau kita ngomongin, anggaplah Indonesia itu dipecah jadi negara-negara gitu ya. Mm-mm. Kayak Jakarta sama di Kalimantan, kota-kotanya kan juga nggak semuanya kena banjir kan. Jadi ya nggak tahu juga sih kenapa bisa begitu. Iya sih, kayak apa awal tahun ini kan kayak di berita-berita itu kemarin sempet kayak di Kalimantan itu banjirnya heboh kan, sampai kayak heboh lah pokoknya, sampai banyak artis-artis kayak buka donasi untuk donasi ke sana gitu. Hampir banyak banyak banget malah artis, terus kayak beberapa hari kemudiannya si Jakarta malah yang banjir parah juga gitu kan. Maksudnya kayak kita fokus ke yang di Kalimantan, taunya di Jakarta juga heboh kan gitu. Iya, sorry. Nah, terus kita lanjut di negara yang tempat gue tinggalin sekarang, karena gue tinggal di Taiwan. Bagi kalian yang nggak tahu, Taiwan itu cukup gede juga sih curah hujannya, itu 2590 per tahun. Parah dong. Parah. Nah, gue ngerasain juga kayak dalam setahun tuh 6 bulan tuh hujan terus gitu. Di sana, di Iya, Taiwan. iya. Sekarang juga musim hujan berarti. Maksudnya di sana hujan juga dong ya? Eh, udah lewat sih musim hujannya, cuman kayak masih hujan lah gitu. Jadi kayak seharian tuh bisa hujan, tapi stabil, nggak yang gede terus kecil, tapi Tapi kayak nggak ya nggak rata lah gitu. banjir, nggak banjir. Nggak, untungnya nggak banjir. Di sini nggak Padahal banjir. ya, ini kalau kita lihat ya, kita lihat kan Taiwan ini 2590 mm ya. Iya, Nah, kita itu Bangladesh aja yang tadi yang kata lu bilang 10 besar itu, dia di 2666 gitu. Nggak jauh beda dong. Ya nggak sih? Berarti dia kalau ini jadinya 15 besar, mungkin dia urutan ke-11 kali mungkin ya? ya, mungkin, Iya nggak mungkin. sih? Iya, tapi emang nggak pernah ada banjir kah di Taiwan itu, Dok? Ada di daerah-daerah yang kecil, maksudnya bukan kecil sih, kayak daerah yang masih belum bagus infrastrukturnya. Mungkin ya kayak sama lah kayak di Indonesia, yang mungkin gorong-gorongnya kurang dalam, atau ya daerah untuk ngalirin airnya masih kurang bagus lah, jadi mampet gitu. Tetap ada, tetap ada, Oh. tetap ada. Tapi ngaruh nggak kayak misalkan di Taiwan itu tuh orang-orangnya nih, kan kalau tadi kan kayak gorong-gorong itu kan ininya untuk buat pemerintah ya, gua nggak ngerti juga. Nah, tapi untuk ke orang-orangnya Taiwan itu gimana? Kayak misalkan kan banyak nih isu-isunya itu yang ya sih lu buang sampah sembarangan terus jadi banjir kan, sering sih kayak gitu kan. Nah, untuk orang-orang Taiwan sendiri yang kamu sering lihat itu gimana sih kesehariannya, kayak untuk kayak buat buang sampah sembarangan atau apa gitu? nggak Nggak? ada nggak ada Kan, nggak ada sampah sih di sini, bukan nggak ada sih, oh iya. kayak ya bersih aja gitu jalannya. Mungkin karena gue di kota ya, kita nggak tahu, tapi harusnya kayak kota-kota besar sih, kayak kalau kita ngomongin Jepang itu kan kayak Tokyo gitu kan, atau Malaysia Kuala Lumpur. Indonesia harusnya Jakarta gitu kan, harusnya sih punya standar ibu kota negara yang mirip-mirip lah Harusnya gitu, ya. kayak gitu. Jadi di Taiwan ini termasuk ya, mungkin kayak kamu bilang tadi 15 besar kali ya, nomor 11 atau nomor 12 kali ya. Iya kan, tapi kan dia ya udah hujannya itu atau banjirnya itu di daerah-daerah yang emang tidak terlihat atau yang tidak tidak di apa ya? Ya udah yang pelosokan aja yang emang infrastrukturnya nggak yang bagus gitu kan. Iya, heeh, gitu. Nah, terus di yang bikin aku menarik itu adalah di Belanda, Amsterdam. Nah, ini kalian bisa lihat di sini Oke. Amsterdam. Amsterdam itu kan cuman Oke. 844, dia nggak nyampe 1000 lah, masih rendah, bisa dibilang rendah. Iya, iya, Tapi, iya. tapi negaranya itu kan di bawah permukaan laut. Jadi lu bayangin kalau misalnya namanya juga Amsterdam, dam. Kalau misalkan damnya itu kayak luber gitu kan, udah itu negaranya tuh udah langsung Kelelep gitu ya. kelelep gitu tuh. Tenggelam.
Oh, sempat Cuman tenggelam. hebatnya mereka nggak pernah banjir karena Belanda itu salah satu arsitektur yang cukup bagus di dunia kalau dia ngebangun sesuatu kayak gitu. Berpengaruh mungkin ya karena itu kali ya. Iya Iya nggak sih? mungkin. Dan yang bikin gue mikir semalam itu, untung kita itu cuman kenanya air ya, hujan ya. Coba kalau Hujan ya. misalnya kita itu ada musim salju, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kalau di Indonesia tuh susah sih, musimnya itu beda. Ya kan, di Indonesia tuh banyaknya musimnya duren, rambutan, gitu loh, musim gibah, nah gitu. Ya ini kita sekarang lagi ngegibah ini kan ceritanya kan. Nah ya kalau untuk kayak di luar, tapi parah nih, lu liatin ini kan, lu liatin apa namanya gambarnya kan. Oke guys, ini kita lihat nih gambar kalau misalnya banjir itu air itu jadi es gitu ya. Kira-kira kayak gini gambarnya nih. Ya. Set. Nah, kalian bayangin kalau banjir 1 meter, 2 meter terus jadi es gitu kan. Beku gitu. Ketenggelam juga sih ya, itu abang Gojek juga nggak bisa nganter makanan ke dalam kayaknya ya. Ya nggak sih? Ya paling Tapi nggak kan kalau kalau air kan kalian masih bisa naik perahu, masih bisa berenang. Kalau es kan plak iya, gitu kan ya. plak, lu nggak bisa dan nunggu dia cairnya itu Kapan gitu ya? apa? Tapi kayak gimana ya? Mereka juga udah tahu lah kali cara antisipasinya untuk pas saat kayak gini seperti apa kali ya. Nah, itulah yang gue kayak bukan kecewa ya sama pemerintah ya. Cuman ya gimana ya bahasanya ya? Kayak mereka udah tak mungkin udah tahu kita itu nomor 9 di dunia. Harusnya kan ini harus dipikirin baik-baik gitu loh. Supaya nggak kejadian gitu. Supaya nggak Kejadian kejadian banjir banjir lagi lagi gitu gitu kan. Tiap maksudnya. tahun kan banyak profesor-profesor yang insinyur yang pinter kan. Masa nggak bisa sih gitu loh, udah berapa tahun kita merdeka gitu kan. Apalagi teknologi sekarang juga lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Tapi ada nggak sih kemungkinan kayak banjir itu membawa keuntungan? Ya nggak sih? Nggak tahu ya, mungkin emang dibiarkan untuk salah satu kepentingan pribadi mungkin. Iya. Nggak sih, kalau gue sih mikirnya ya lebih ke masyarakatnya dulu juga sih. Kayak lebih bisa jadi lebih baik dulu lah gitu daripada untuk menyalahkan pemerintah atau apa gitu kan. Membantu sebelum kejadiannya juga gitu loh. Iya Ya nggak sih? sih. Jadi kalau ngomongin ada yang diuntungkan, mungkin aku ngelihatnya kayak misalnya nih guys, anggaplah nggak ada banjir gitu di Jakarta atau di Indonesia, anggaplah nggak ada Ya, bahan buat kampanye kali ya. nggak ada bahan buat kampanye. Iya dong, Gitu ya. kayak si ini ngebantu kan paling nggak bisa iklan gitu kan. Tapi kan kadang banjir juga nggak pas lagi mau kampanye dong. Nggak pas yang kayak, oke, mau kampanye nih kita bikin banjir yuk gitu kan. Iya Kan nggak sih. juga. Tapi Nggak juga kan gitu. kampanye bisa kapan aja. Orang pemilihan 2024 kampanyenya bisa dari sekarang, ya kan? Emang iya ya? Emang iya ya? Ya Emang nggak iya? tahu. Enggak sih, cuman emang kalau masalah banjir ini kan emang harus Prioritaskan. iya, terus prihatin juga kan. Karena kayak kasihan cuy, yang kemarin gue lihat berita banjir di Jakarta ya, lebih khususnya Jakarta. Untungnya pas kemarin banjir di Jakarta yang Februari ini itu, gue juga lagi nggak di Jakarta kan, lagi pulang kan. Jadinya, iya gue nggak merasakan banjir juga, alhamdulillah gitu kan. Rumah juga nggak di tempat yang lokasi banjir gitu kan, jadi ya aman-aman aja. Cuman aku lihat salah satu artikel itu sampai yang ada 2 meter, gila 2 meter coy, sampai atap. Itu nggak kebayang sih gimana orang nanganinnya gitu loh. Iya. Jadi Masyarakatnya sendiri ya yang korbannya ya. menurut kalian banjir itu musibah, bencana, atau apa? Kalian Musibah bencana bisa bukannya sama ya? bisa komen ya. Nggak Musibah, sih, maksudnya musibah
musibah gitu yang dibuat atau bencana alam yang benar-benar terjadi Dari alam dari alam gitu, yang nggak bisa dihindarin gitu dihindari ya. gitu kan. Itu kan bencana ya. Kalau musibah kan kita ketabrak mobil aja ya musibah gitu kan. Bukan dari alam karena orang yang bawa mobilnya nggak bener, jadi kita ketabrak. Itu namanya musibah. Kalau bencana ya di luar kekuasaan kita, gunung meletus lah, angin puting beliung lah gitu. Lu bayangin kalau misalnya salju itu dibilang musibah, salju itu dibilang bencana di negara-negara yang punya musim salju, ya mereka nggak bakal bisa maju. Tiap musim salju berhenti semua. Iya, karena ya itu bencana buat mereka ya. Iya, akhirnya mereka memikirkan bahwa ini gue tiap tahun ini pada musim salju kan, jadi gue harus bikin apa nih gitu. Ya harusnya sama juga Indonesia, tiap tahun gue kena musim hujan nih, harusnya apa Tapi nih gitu. aku juga kurang tahu nih, maksudnya kayak misalkan lagi kayak tadi gambar kamu itu kan lagi salju setinggi itu gitu kan, itu tuh kamu tahu nggak sih pemerintah atau apanya tuh harus ngapain gitu, yang kamu tahu aja deh gitu loh, yang sepengetahuan Nah, kamu. jadi kebetulan guys, gue itu terbang ke kargo itu, pesawatnya itu terbang ke Anchorage. Kalau kalian nggak tahu Anchorage, kalian bisa lihat ini. Anchorage itu hampir di kutub utara, itu paling atas, paling utara. Biasanya bahasa Indonesianya itu Alaska lah ya. Polar bear dari situ beruang kutub. Nah, itu tuh ada di situ tuh. Ya pokoknya yang kutub lah ya, yang bagian-bagian es semua ya di sana ya. Iya. Ya beruang Itu gimana? kutub ya, bukan kerbau ya. Karena di podcast sebelumnya ada yang nggak tahu kerbau itu bentuknya kayak gimana. Nih, kalian bisa cek podcastnya di sini kalau kalian pengen nonton ya. Nah, jadi mereka itu kayak ya nggak tahu ya, mungkin udah mikirin gimana caranya, penting jalan itu dibersihin, ada ice removalnya, ada alatnya, ya, ada alat itu ya. nyerok gitu loh, alat nyeroknya. Ya, ada keruk-keruknya gitu. Nah, ini kita kasih lihat nih alatnya nih. Nah, ini nih alatnya buat bersihin salju gitu. Nah, kalau buat bersihin air ya pompa kayaknya, nggak ada lagi. Pompa dong. Oh, yang penyedotnya gitu ya. Iya, ya kayak gitu. Maksudnya ya kita bikin jalan tol itu bisa bagus, kenapa kok drainase saluran air kok nggak bisa bagus gitu. Atau bikin mall gitu kan, kalian lihat mall itu kan bisa ngalahin airport kali ya, megahnya itu. Tergantung airport di mana nih. Ada juga kok airport di Indonesia yang bagus, ada banyak. Iya nggak sih? Tapi gue tuh kayak terganggu dengan kepala lo sih. Kenapa harus lo pakai itu? Ini menggambarkan bahwa gue nggak mau kehujanan. Tapi nih, gue masalah salju gue jadi mau nanya juga, Dok. Pas kamu lagi terbang di kayak tadi Alaska gitu kan. Nah itu pernah sampai setebel itu nggak sih pas lagi kamu di sana gitu loh? Ya pernah lah. Pernah. Terus kayak kamu cari makan atau apa gimana? Ya kalau jalan sidewalk, jalan di trotoar itu masih bisa dijalanin. Cuman di sebelah lu udah langsung tempat. Jadi mereka buang esnya di situ. Jadi ya udah buang tinggal ke samping-samping aja gitu. Ke samping. Jadi sama kayak yang di film-film yang kita nonton aja kali ya. Iya, yang lucu tuh kalau yang kayak kalian pernah lihat nih, yang kalau dia buka pintu, tek terus salju turun dari atas atap, pok gitu kan. Gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kayak kamu terbang itu pasti harus tahu juga lah ya musim-musim apa di negara yang mau kamu kunjungin ya. Baik-baik kan pas kamu lagi ke sana tiba-tiba lagi musim hujan atau musim salju atau musim duren gitu. Itu kamu harus siap juga sih ya. Iya. Tapi pernah nggak kalau kamu terbang ke Indonesia, terus itu emang bener lagi musim banjir juga nih, pas lagi banjir gitu, pernah nggak sih? Ya pernah, kan tiap tahun pasti banjir. Enggak, tapi kan kamu nggak tiap tahun juga terbang ke sini kan, nggak sering juga terbang ke Indonesia. Waktu di perusahaan sebelumnya. Kalau sekarang mah kan tinggal lewat tol, keluar udah rumah, jadi yang banjirnya di bawah. Tapi sekarang tuh ya tol di Jakarta, maksudnya tol aja itu banjir juga ya? Banjir juga cuy, masuk juga, sehebat itu gitu loh. Keren kan? Maksudnya kan ya kan tol juga kadang
yang nggak tahu sih tolnya yang rendah atau yang tinggi ya, cuman emang sampai masuk ke tol cuy. Iya, jadi gimana itu guys, banjir ini tuh, kayak kalian tuh pada capek nggak sih tiap tahun tuh kayak banjir lagi, banjir lagi, banjir lagi. Masa iya mau ganti rumah? Kan nggak mungkin ya. Ya kan misalnya di daerah dia kan sering banjir, terus kayak, aduh gue capek nih mau banjir, gue pindah rumah aja lah gitu dengan gampangnya gitu. Indah gitu. Itu dia. Ya kalian bisa komen ya di bawah kira-kira gimana caranya untuk supaya nggak banjir lagi tahun depan. Karena dari pemerintah juga gua nggak tahu deh apa programnya untuk tahun depan supaya nggak banjir. Habis setiap tahun tetap banjir juga gitu kan. Tapi nih kayak misalkan masalah banjir dari diri kita sendiri, dari diri kamu sendiri itu tuh udah ini belum sih, maksudnya kan kayak ya oke kita bisa komplain ke pemerintah ini gimana sih banjir terus bla 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 something gitu kan. Tapi kayak diri sendiri kita nih kayak gue masih kadang juga masih buang sampah sembarangan atau apa gitu kan yang bisa menyebabkan banjir. Diri gue sendiri aja belum alert gitu loh yang kayak gitu. Nah, emang kamu juga udah seperti itu gitu? Oh sudah dong, Udah tidak pernah membuang sampah sembarangan ya. Sudah dong. Apa aja sih yang menyebabkan banjir itu apa sih selain emang hujan? Itu kamu tau gak sih? Kira-kira apa sih? Paling ya itu tadi saluran airnya mampet atau kurang dalam, terus nggak bisa dibuang kemana gitu, alirannya nggak jelas gitu kan. Tanggul jebol gitu ya? Iya, pintu air dibuka bilangnya banjir kiriman gitu kan. Emang serius? Bisa? Iya kan, kalau dari Bogor itu kan, jadi Jakarta kan posisinya di bawah kan, kalau di Bogor puncak Bogor itu kan di atas, jadi ada pintu air, kalau dia kebuka airnya turun gitu. Iya, itu gitu. dibuka, jadi bukan jebol, dibuka. Ada yang jebol, ada yang dibuka mungkin. Gue juga nggak tahu. Menarik, gitu. Cukup menarik. Jadi kayak orang mikir juga ya kayak, jangan-jangan emang dibuka ya, atau emang jebol ya, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kan maksudnya kalau semua dana yang tiap tahun dikeluarin buat bantuan banjir, kalau kita udah nggak banjir kan itu bisa disimpan, dananya, duitnya bisa disimpan atau dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Kalau sudah tidak banjir, iya. Kan kita berharap ya tidak terulang lagi gitu banjir atau musibah-musibah lainnya gitu kan. Kita prihatin sama korban-korbannya sih, lebih prihatin ke korban-korbannya karena mereka pasti kayak mengalami lagi gitu. Pasti orang-orangnya itu ya daerah situ lagi kena gitu kan. Iya. Dan bagi yang punya duit mungkin kayak kamu bilang mereka bisa pindah rumah. Cuman kan kadang kayak rumahnya mungkin udah berapa turunan di situ, terus keluarganya juga banyak ya kan, juga nggak bisa beli rumah yang lain. Sebagian besar untuk masyarakat yang kurang, maksudnya yang udah nggak beruntung tambah nggak beruntung lagi kena banjir gitu kan. Jadi bener. Kasian kayak gitu. Orang kemarin aja tuh ada kayak kayak mbak gitu kan, itu tuh dia tuh sampai bilang rumah saya kebanjiran gitu kan, saya rumahnya kebanjiran bang, nggak bisa kesini ke rumah gitu kan. Terus kayak ya udah, dan akhirnya kayak berapa hari karena hujan itu jadi dia nggak bisa kerja, nggak bisa datang. Terus pas akhirnya berapa hari dari situ dia datang itu tetap tahu nggak sih dia bawa motor, celananya itu bener-bener dinaikin ke atas. Gue bilang kenapa gitu kan, kok lu iya masih banjir mbak gitu loh. Ya itu berarti berhari-hari gitu loh, dan itu belum surut coy. Iya kan, kasihan banget kan gitu. Itulah ya. Anyway, kita doain yang terbaik buat mereka. Semoga ini cepat selesai ya. Musim hujan pasti akan selesai, cuman moga-moga tahun depan nggak kebanjiran lagi. Kita jadi lebih baik ya menanganinya ya. Semoga deh. pemerintah atau masyarakatnya juga lebih peduli jadinya sama bencana alam ini. Ya, jadi sekali lagi di sini kita nggak salahin siapa-siapa. Mari kita introspeksi diri masing-masing supaya jadi lebih baik ke depannya. Alright. Oke, sampai ketemu di next video. Rasa segitu aja. Thank you. Sampai ketemu lagi sama gua Aldo. Dan gua April. Alright, bye-bye. Bye-bye.